Selamat pagi atau selamat sore. Praktikum kali ini kita akan membuat PHP CRUD REST API sederhana. Ya. Minggu lalu Anda sudah membuat dua file getwisata.php dan file tampilwisata.php. Ya, coba saya tunjukkan hasilnya. Ya, getwisata kemarin bertujuan untuk mengambil data dari database, kemudian ditampilkan dalam bentuk JSON. Kita menggunakan encode ya. Sedang untuk yang tampil wisata dari yang JSON sebelumnya tadi kita tampilkan ke dalam bentuk array atau objek, sehingga kita bisa tampilkan dalam bentuk HTML seperti di layar. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini ya, kita akan menyiapkan file REST API sederhana yang akan kita letakkan pada folder REST, kemudian folder API di dalam folder JSON di project pertemuan sebelumnya. Ya, saya tunjukkan. Nah, silahkan Anda buat folder dulu di dalam folder JSON yang lalu. REST, Anda buat folder REST. Kemudian di dalamnya Anda buat folder API. Baru Anda buat file kosong dengan nama rest.php di folder API. Lalu Anda tuliskan script yang sudah saya sertakan pada modul praktikum itu. Nah, sedikit saya jelaskan. Kelas rest.php terdiri dari beberapa fungsi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 fungsi utama. Yang pertama adalah construct, membuat koneksi ke server database. Kemudian ada fungsi getWisata, melayani request ambil data. Kemudian insert wisata, melayani request tambah data. Fungsi update wisata, melayani request perbaikan data atau update. Kemudian fungsi delete wisata, melayani request hapus atau delete data. Nah, silahkan Anda tuliskan script utamanya ini ya, script utamanya seperti ini dengan nama file REST. Ini adalah settingan awal untuk kita bisa terkoneksi ke basis data. Ada variabel host, ada variabel user, password, database, WS Table, dan DB Connect ya. Karena ini mata kuliah rekayasa web, setting variabel seperti ini sudah Anda lakukan sejak mata kuliah pemrograman web dan pemrograman framework. Jadi Anda sudah paham, ini adalah settingan untuk kita melakukan koneksi ke basis data. Ya, saya menggunakan user root, passwordnya nanti juga saya setting. Database yang kita gunakan adalah database JSON. Tabelnya adalah tabel wisata. Ini adalah tabel dan database dari pertemuan sebelumnya. Ya, jangan lupa ada PHP pembuka, kemudian ada PHP penutup. Ada kelas pembuka, kemudian ada kelas penutup. Ya. Lalu nanti script akan Anda sisipkan di sini. Script apa saja? Script yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Script fungsi getWisata, script insert wisata, script update wisata, dan script delete wisata. Itu nanti Anda letakkan pada bagian ini. Ingat, sebelum tanda kurung kurawal tutup dan sebelum tanda PHP penutup.
Isinya apa? Anda bisa lihat di situ. Nanti saya jelaskan. Saya akan jelaskan setiap baris menggunakan script REST yang sudah jadi. Ya, ini Anda tulis, kemudian Anda sisipkan di atas. Ini juga sama, Anda tulis, Anda sisipkan. Ini juga sama, Anda tulis, Anda sisipkan. Begitu juga dengan yang ini, Anda tulis, Anda sisipkan. Dan yang terakhir adalah fungsi delete, Anda tulis, kemudian Anda sisipkan. Nah, ringkasannya nanti struktur file dari kelas REST ini akan seperti ini tampilnya. Ya, fungsi ada di antara kurung kurawal tutup dan kurung kurawal buka milik kelas REST. Artinya ini adalah metode yang tersedia pada file kelas REST. Oke, baik. Silahkan dilakukan. Saya akan menjelaskan setiap baris fungsi yang ada pada file REST tersebut. Nah, ini sudah saya jelaskan. Ya, sudah saya jelaskan tadi fungsi untuk koneksi ke database. Ini nanti akan digunakan pada fungsi construct. Nah, di sini ada kondisi if this db connect, tetapi kalau Anda lihat ada tanda seru. Artinya jika tidak terkoneksi, maka buat dulu koneksinya. Kita menggunakan metode MySQLi, yaitu metode untuk menghubungkan ke database. Ya, butuh variabel host, butuh variabel user, butuh variabel password, butuh variabel database. Jika sukses, dia akan tersimpan ke dalam variabel con. Nah, jika ternyata con-nya error, maka muncul tulisan gagal terhubung ke MySQL. Jika sukses, maka variabel dbconnect akan berisi hasil koneksi yang sukses. Oke, lalu fungsi yang berikutnya adalah get wisata. Get wisata membutuhkan satu parameter. Saya tulis wst id. Kita membuat satu variabel SQL query kosong, kemudian kita buat satu kondisi. Jika variabel atau parameter ini kosong atau ada, kalau ada, maka kita buat variabel SQL query yang isinya adalah sebuah kondisi. Nah, ini adalah kondisinya where id wisata sama dengan wst id. Jika di set, ya, maka SQL query akan ada. Jika tidak, ya tidak ada SQL query tersebut. Yang berikutnya adalah kita membuat variabel query wst query, isinya adalah select id wisata, kota, dan seterusnya. Darinya tabel wst tabel, kemudian SQL query-nya jika ada ngambil dari yang sebelumnya. Jika di set, ingat ya tadi, jika di set maka ini akan ada isinya, jika tidak dia kosong. Urutkan berdasarkan id wisata, kemudian jalankan query tersebut. Anda lihat di sini dbconnect dari hasil construct, wst query adalah yang sebelumnya ini, terus dijalankan, hasilnya akan disimpan pada result data. Nah, result data nanti akan kita urai satu persatu menggunakan fetch associate, kemudian disimpan pada variabel array wst data. Sebelumnya sudah dibuatkan di sini, dia tipenya adalah array. Nah, setiap record pada hasil query ini akan disimpan pada wst data.
Lalu hasil dari WST data ini kita akan encode, kita jadikan JSON. Baik, lalu berikutnya fungsi yang kedua yaitu insert wisata. Dia membutuhkan parameter WST data. Nah, WST data ini sifatnya array. Jadi Anda lihat di sini, WST data itu nanti akan berisi 3 variabel: kota, landmark, dan tarif. Nah, jadi fungsi insert wisata ini nanti akan menangkap hasil kiriman form, kemudian variabel yang dikirim diurai. Anda lihat di sini, WST kota ini uraian dari WST data kota. Lalu WST landmark ini diurai dari WST data landmark. Nah, masing-masing dari nilai yang ada di variabel array WST data diurai satu persatu. Kemudian kita masukkan ke query. Query apa? Query insert tentunya. Insert into nama tabelnya di atas, kotanya di set dari yang sebelumnya ini, landmark di set dari yang sebelumnya, tarif atau WST tarif juga di set dari variabel sebelumnya, lalu dijalankan query-nya. Lalu jika hasil query-nya sukses atau lebih dari 0, maka munculkan status wisata sukses dibuat. Maka status kita set nilainya 1. Jika tidak sukses, muncul tulisan wisata gagal dibuat, statusnya 0. Lalu kita akan mengembalikan status tersebut ke dalam bentuk JSON. Jadi kembali ke yang sebelumnya, get wisata mengembalikan nilai JSON tetapi berupa data, insert wisata menghasilkan kembalian JSON tetapi berupa status atau respon. Anda lihat di sini, WST respon memiliki 2 nilai, status dan status message. Statusnya ini tadi yang sebelumnya Anda lihat 1 atau 0, lalu message-nya adalah sukses atau gagal. Ini yang dikembalikan ketika kita mengakses res insert wisata. Ya. Nah, sedang untuk update wisata juga sama. Dia memiliki satu parameter. Parameternya jumlahnya 4, kalau yang sebelumnya tadi 3, kota, landmark, tarif. Sedang untuk yang update wisata, kita membutuhkan satu variabel lagi yaitu ID. Kita membutuhkan ID untuk melakukan update yang nanti akan kita letakkan pada kondisi where, ya. Kita urai satu persatu juga. WST kota, landmark, tarif, kita urai. Kemudian kita gabungkan ke syntax query. Ya, syntax query Anda juga harus sudah paham untuk melakukan update. Set kota, set landmark, tarif dengan kondisi where ID wisatanya yang ini tadi. Lalu dijalankan query-nya. Jika hasil query-nya lebih dari 0 atau 1, pesannya, message-nya wisata sukses diperbaiki, status kita buat 1. Jika gagal, wisata gagal diperbaiki. Ya. Nah, ini ada satu kondisi di mana ketika ID ini belum di-set, maka akan muncul tulisan invalid request. Jadi ini adalah else, kondisi else untuk kondisi yang di sini. If SWT data ID. Nah, sama, update data mengembalikan respon berupa status,
statusnya nilainya berapa, message-nya apa. Ya, jika sukses statusnya 1, message-nya wisata sukses diperbaiki. Oke, dikembalikan berupa JSON status respon. Ya, yang berikutnya adalah fungsi delete wisata. Delete wisata membutuhkan parameter ID. Maka pada kondisi awal ID ini dicek dulu apakah ada, lalu masukkan ke dalam query. Ya, Anda harus paham juga bagaimana query untuk melakukan penghapusan data. Ya, delete from tabel where ID wisata adalah WST ID yang dikirim di parameter tersebut, diurutkan berdasarkan ID wisata. Lalu dijalankan query di atas, lalu dicek apakah hasil query-nya lebih dari 0. Jika iya, pesannya, message-nya adalah wisata sukses, dihapus. Statusnya 1. Jika gagal, wisata gagal, dihapus. Statusnya 0, sama seperti yang di sebelumnya. Jika wisata ID WST ID ini belum diset atau tidak diisi pada saat pemanggilan fungsi tersebut, maka statusnya, message-nya adalah invalid request. Ya, lalu dikembalikan statusnya berapa, message-nya apa, lalu kembalikan ke dalam bentuk encode. Nah, setiap fungsi selalu akan mengirimkan atau mengembalikan satu header informasi head, yaitu bahwa file yang dikembalikan, format yang dikembalikan dari setiap metode kita ini berupa JSON, sehingga supaya dikenali oleh browser, ya, supaya dikenali oleh browser. Nah, untuk praktikum yang kedua ini, file kelas REST ini belum bisa dijalankan. Maksudnya ketika Anda panggil tidak akan muncul tampilan, karena memang ini adalah kelas. Ya, ini adalah kelas. Maka kalau kelas itu kan harus diturunkan ke dalam bentuk objek. Ya, nanti akan dipanggil di script pada pertemuan berikutnya. Ya, silahkan setelah Anda membuat atau mencoba praktek ini, di screenshot scriptnya, kemudian buat laporan, ekspor ke PDF, kemudian upload ke e-learning yang sudah disediakan. Jangan sampai terlambat atau melebihi batas waktu. Ya, demikian penjelasan dari praktikum kita yang kedua, yaitu membuat kelas REST. Terima kasih.